Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-13 ini, saya akan membahas tentang materi momentum dan impuls. Materi sebelumnya tentang hukum kekekalan energi juga tetap akan dipakai di sini. Apa sih momentum dan impuls itu? Kita lihat pengertiannya. Apa yang kalian pikirkan jika mendengar kata momentum? Orang-orang pada umumnya akan berpikir momentum adalah suatu kejadian. Kejadian yang sangat cepat dan tiba-tiba. Pemikiran itu tidak salah, tapi bagi fisikawan, momentum adalah suatu besaran. Momentum termasuk ke dalam besaran vektor. Contoh peristiwa yang melibatkan besaran momentum dan impuls adalah kejadian tabrakan dua buah kendaraan dan pemain sepak bola menendang bola. Jadi ketika ada tabrakan, di situ ada momentum yang terjadi. Kemudian ada pemain sepak bola menendang bola. Ketika dia menendang bola, ada benturan antara kaki dan bola, itu juga ada momentum. Sehingga momentum yang ada di fisika dengan pemikiran yang biasa orang pikirkan itu sebenarnya sama, yaitu punya massa, kecepatan, dan waktu yang singkat atau tiba-tiba. Nah, momentum dan impuls, seperti yang sudah tadi dibilang, akan terkait dengan massa dan kecepatan. Sehingga kita bahas terlebih dahulu apa itu momentum dari peristiwa tabrakan dua buah. Nah, dari cerita tadi, kita bisa mengartikan momentum adalah besaran yang diukur dengan cara mengalihkan antara massa dengan kecepatan. Nah, lambangnya P ya. Jadi P itu adalah lambang momentum. Satuannya kilogram meter per second. Kenapa kalau ada tanda panah di atas saya itu menyatakan bahwa besaran ini merupakan besaran vektor. M-nya massa, biasanya massa satuannya kilogram. Dan V-nya adalah kecepatan yang satuannya meter per second. V-nya juga ada vektornya ya, karena V merupakan besaran vektor. Coba kita lihat nih ya, peristiwa tabrakan dua buah kendaraan. Jadi kalau ada dua mobil, kemudian bertabrakan, maka terjadi momentum di situ. Mobil satu dengan mobil yang kedua, tergantung massanya berat yang mana. Kalau yang satu tadi truk, yang satunya mobil kecil, ya jelas momentumnya banyak yang truk. Dengan catatan jika kecepatannya sama. Tapi kalau kecepatannya beda, kita lihat juga kecepatan siapa yang lebih besar. Maka ketika misalnya truk tabrakan sama motor, yang banyak rusak yang mana? Tentunya banyakkan yang rusak adalah motor. Kenapa? Karena motor massanya lebih kecil. Dan biasanya motor nih kecepatannya yang lebih besar. Meskipun begitu, akhirnya yang punya momentum paling besar itu adalah truk. Tapi karena tabrakannya sama motor, maka transfer momentum, akhirnya momentum motor setelahnya menjadi lebih besar. Ini akan kita bahas nanti di hukum kekekalan momentum. Ini contohnya yang pertama ya. Contoh 1. Sebuah benda bermassa 5 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Hitunglah momentum yang dimiliki benda. Ini mudah banget ya, massanya M, 5, kecepatannya V, 10. Udah tinggal dikali deh. P sama dengan M kali V, 5 kali 10, 50. Terus ada benda tuh bergerak ke utara. Utara itu ke atas ya, ke atas. Dengan kecepatan 6 meter per second. Kemudian belok ke barat. Barat tuh ke kiri dengan kecepatan 8 meter per second. Apabila benda masanya 50 kilo, berapa momentum total? Ya, kita cari dulu satu-satu. Momentum benda yang ke arah utara, 50 kali 6, 300. Yang ke arah barat, 50 kali 8, 400. Nah, karena dia siku-siku, kalau siku-siku kan 90 derajat, maka kita pakai vektor untuk totalnya atau resultannya. Jadi dikuadratkan kemudian diakarkan. 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat kan hasilnya akar dari 25.000 ya. 25.000, 250.000. Kemudian kita akarin hasilnya 500 kg meter per second. Paham?
Nah, udah paham tentang momentum yang tadi ya, P sama dengan M kali V. Sekarang kita masuk ke impuls. Apalagi sih impuls? Sebenarnya impuls itu ya hampir sama aja ya. Jadi, gaya yang bekerja pada suatu benda dalam selang waktu tertentu yang menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan momentum. Sehingga impuls ditulis, rumus impuls itu I sama dengan F kali T. I-nya impuls, F-nya gaya, T-nya time ya, waktu. Jadi apa sih hubungan impuls dan momentum? Impuls itu adalah perubahan momentum, karena kita tahu hukum Newton 2, F sama dengan M kali A. Nah, A-nya itu kita jabarin, jadi delta V per delta T. Nah, delta T-nya ke kiri, jadi F kali delta T sama dengan M kali delta V. F kali T tadi apa? I. Nah, berarti I itu adalah delta P atau impuls adalah perubahan momentum. Nih contohnya ya. Sebuah bola bermassa 50 gram. Ingat, yang dalam gram belum kilogram, jadiin kilogram dulu. Kemudian dilempar dengan kecepatan 10 meter per second. V-nya 10 meter per second. Kemudian dipukul dengan gaya F, kecepatannya 20 meter per second berlawanan dengan kecepatan semula. Jadi terserah mau V1-nya yang kita buat negatif atau V2-nya yang kita buat negatif karena mereka berdua berlawanan. Ini kebetulan saya buat negatif yang V1 ya. Nanti hasilnya sama aja kok. Hitung impuls yang dikerjakan gaya tersebut. Jika besar gaya 150 Newton, berapa lama pemukul menyentuh bola? Kita masukin cari I dulu. I bisa kita cari dengan perubahan momentum. Berarti M kali V2 dikurang V1. Ingat, tadi masuk. Arahnya negatif. Berarti M-nya kita masukin 5 kali 10 pangkat minus 2 kilogram. Kemudian V2-nya 20, V1-nya minus 10. Jadi minus ketemu minus, plus 20 tambah 10, 30. Dikaliin dengan M, hasilnya 1,5 Newton second. Yang ditanya B, kalau F-nya 150 Newton, delta T-nya berapa? Nah, I-nya kan kita udah dapet nih 1,5, kita masukin aja. Sehingga dapat delta T-nya 0,01 second. Kemudian hukum kekekalan momentum. Kalau hukum kekekalan energi masih ingat kan? Energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, kalau hukum kekekalan momentum, bunyinya momentum total sebelum tumbukan atau tabrakan tadi ya, adalah sama setelah tumbukan. Jadi kalau ada dua benda yang bertabrakan sebelumnya sama sesudahnya, itu ditotalin momentumnya itu sama. Jadi tidak ada perubahan dengan total dari seluruh momentum. Yang ada hanya transfer momentum seperti yang saya ceritakan sebelumnya ya. Jadi kalau ada truk sama motor, kalau yang hancur yang motor gitu ya. Karena setelah transfer momentum jadi besar motor, sehingga motor yang hancurnya lebih parah begitu. Ini rumusnya ya. Karena rumus P itu M kali V, maka kalau ada dua benda bertabrakan, sebelumnya M1 kali V1 tambah M2 kali V2. Maka akan sama dengan M1 kali V1 aksen, yang ada aksen di sini atas-atas ini, artinya itu setelah tumbukan. Ya, ini ada keterangannya ya, silahkan dibaca. Kita lihat contoh soalnya nih ya. Sebuah senapan bermassa 20 kg. Menembak sebuah peluru bermassa 50 gram. Jika kecepatan peluru adalah 800 meter per second, tentukan kecepatan pantulan senapan. Jadi kalau kita nembak itu kan, der. Nah, si senapan ini kan balik, maksudnya kedorong ke kita ya, sebentar gitu. Nah, yang ditanya berapa kecepatan pantulan senapan itu, kedorongnya berapa? Ingat tadi ya, yang belum dalam kilogram, jadiin dulu ke kilogram ya. Jadi massa pelurunya kita lambangi dengan MP, massa senapannya MS, kecepatan pelurunya setelah itu adalah 800 meter per second. Yang ditanya kecepatan senapan berapa? Berapa kecepatan senapan awalnya? 0, kan dia diem aja kecepatan awalnya toh, nggak kita gerak-gerakin senapannya. Maka kecepatan awal senapan sebelum tumbukan itu 0.
Kita jawab berdasarkan hukum kekekalan momentum. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, kan momentum sebelum itu sama dengan momentum sesudah. Nah, momentum yang sebelum itu ms senapan ditambah massa peluru dikali kecepatan senapan. Kok cuman kecepatan senapan? Ya, karena pelurunya ada di dalam senapan. Jadi sama-sama sama kecepatan sebelumnya ya. Nah, setelahnya dia ada dua kecepatan. Ada kecepatan senapan, ada kecepatan peluru setelah ditembakkan. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Setelah itu dapatlah VS aksennya atau kecepatan senapan setelah tembakannya itu adalah 2 meter per second. Kok ada negatifnya? Itu artinya arahnya berlawanan dengan arah kecepatan peluru. Next, aplikasi dengan MATLAB-nya ini kalian bisa coba sendiri ya. Itu tinggal kita buat dalam bentuk push button. Di sini kebetulan contohnya dalam push button aja, tidak dalam radio button ataupun pop-up menu. Jadi gampang banget. Yang penting adalah input harus didefinisikan semua. Jadi kadang-kadang kok error Bu, kok error? Itu karena inputnya mungkin ada yang belum didefinisikan. Terus dilihat tag-tagnya itu ya, jadi harus benar. Masukkan rumusnya ya, di sini sudah ada, kita masukkan rumusnya dari yang kita kerjakan tadi. Kemudian masukkan resetnya. Baru terakhir ada latihan soal di slide, silahkan dikerjakan untuk latihan soal. Terima kasih untuk pertemuan 13 ini, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.